Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusuma Wardanu dari jurusan Bisnis Digital dengan NPM 23510120414. Perkenalkan, nama saya Gita Maharani dengan NPM 23510120116 dari Prodi Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putra dan Jagadita dari jurusan Bisnis Digital dengan NPM 235101220. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thohir Ramadan Thomas dari jurusan Bisnis Digital dengan NPM 23510122022. Perkenalkan, nama saya Gita Ayu Maharani dengan NPM akhir 024. Perkenalkan, nama saya Rifat Dandi Al-Hodri dengan NPM 23510122026. Saya berasal dari jurusan Bisnis Digital. Manajemen kinerja untuk saluran digital. Pada bagian ini ada 3 elemen kunci dari sistem pengukuran pemasaran digital, yaitu yang pertama, prosesnya, yang kedua, kerangka pengukuran, dan yang ketiga, penilaian terhadap kesesuaian alat dan teknik. Menciptakan proses manajemen kinerja. Proses rapat efektivitas bertujuan mencapai hasil yang diinginkan dan melakukan hal yang benar. Manajemen kinerja memperluas definisi ini ke proses analisis dan tindakan perubahan untuk mendorong kinerja dan keuntungan bisnis. Mendefinisikan kerangka metrik kinerja. Pengukuran untuk menilai efektivitas pemasaran digital harus menilai kontribusi pemasaran digital pada tingkat yang berbeda, mulai dari isu komersial, strategis, hingga taktik komunikasi. Pengukuran yang sesuai akan memenuhi kriteria berikut, yaitu metrik efektivitas tingkat makro dan metrik efektivitas tingkat mikro. Terdapat 5 kategori diagnostik untuk pengukuran pemasaran digital. Yang pertama, kontribusi bisnis. Kontribusi terhadap tujuan bisnis atau profitabilitas selalu menjadi tujuan akhir pemasaran digital dan e-commerce. Yang kedua, hasil pemasaran. Hasil saluran adalah tujuan pemasaran tradisional seperti jumlah penjualan, jumlah prospek, tingkat konversi, dan target akuisisi dan retensi pelanggan, dan harus ditetapkan untuk saluran digital dan kemudian dibandingkan dengan saluran lain. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Kepuasan saluran pelanggan terhadap pengalaman online sangat penting dalam mencapai hasil saluran yang diinginkan dan harus ditinjau secara berkala untuk mengidentifikasi masalah. Yang keempat, perilaku pelanggan. Ukuran yang digunakan untuk menilai hal ini mencakup konten yang diakses, kapan mereka berkunjung, dan berapa lama mereka tinggal, dan apakah interaksi dengan konten ini menghasilkan hasil pemasaran yang memuaskan seperti prospek baru atau penjualan. Dan yang kelima adalah promosi situs. Promosi situs ini mencakup efisiensi daya tarik, efisiensi petunjuk, biaya akuisisi dan jangkauan, visibilitas mesin pencari dan pembuat tautan, pemasaran email, dan integrasi. Alat dan teknik untuk mengumpulkan wawasan, menjalankan proses, dan merangkum hasil. Dalam konteks digital marketing, beberapa alat dan teknik yang berguna untuk mengumpulkan data, melakukan proses, dan merangkum hasilnya meliputi Analytics Tools. Platform seperti Google Analytics, Adobe Analytics, dan Mixpanel memungkinkan kita untuk mengumpulkan data tentang pengunjung, interaksi, dan perilaku pada website kita. Social Media Analytics. Aplikasi seperti Hootsuite, Sprout Social, dan Buffer memungkinkan kita untuk mengumpulkan data tentang interaksi, pengikut, dan hashtag yang digunakan pada media sosial. Search Engine Optimization atau SEO Tools. Alat seperti Ahrefs, SEMrush, dan Moz memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan posisi website Anda dalam hasil pencarian, mengumpulkan data tentang kata kunci, backlink, dan performa website.
email marketing tools. Aplikasi seperti MailChimp, Campaign Monitor, dan Constant Contact memungkinkan kita untuk mengirimkan email promosi, mengumpulkan data tentang interaksi penerima email, dan merangkum hasil dari kampanye kita. Content marketing tools. Alat seperti BuzzSumo, CoSchedule, dan HubSpot memungkinkan kita untuk mengumpulkan data tentang konten yang populer, mengorganisir konten, dan merangkum hasil dari kampanye konten Anda. Marketing automation tools, aplikasi seperti HubSpot, Marketo, dan Pardot memungkinkan kita untuk mengoptimisasi proses marketing, mengumpulkan data tentang interaksi pelanggan, dan merangkum hasil dari kampanye kita. Data visualization tools, alat seperti Tableau, Power BI, dan Data Wrapper memungkinkan kita untuk menggambarkan data dalam bentuk grafik, diagram, dan infografis yang membantu dalam merangkum hasil dan membantu dalam membuat keputusan. Survey tools, aplikasi seperti SurveyMonkey, Typeform, dan Google Forms memungkinkan kita untuk mengumpulkan data dari responden melalui survei online. Customer Relationship Management atau CBM tools, alat seperti Salesforce, HubSpot CRM, dan Zoho CRM memungkinkan kita untuk mengumpulkan data tentang pelanggan, mengorganisir interaksi dengan pelanggan, dan merangkum hasil dari kampanye kita. Lalu terakhir, social listening tools, aplikasi seperti Hotsite Insights, Brainwatch, dan Mention memungkinkan kita untuk mengumpulkan data tentang perilaku dan persepsi pelanggan di media sosial. Dengan menggunakan beberapa alat dan teknik ini, kita dapat mengumpulkan data yang akurat, melakukan proses analisis, dan merangkum hasil dalam digital marketing secara efektif. Menggunakan Google Analytics untuk mengevaluasi dan meningkatkan pemasaran digital. Bagaimana sih data analisis Google bekerja? Google Analytics adalah platform analisis data yang mengumpulkan data dari situs dan aplikasi untuk membuat laporan yang memberikan insight tentang bisnis. Untuk mengukur situs, pengguna harus membuat akun Google Analytics dan menambahkan kode pengukuran JavaScript ke setiap halaman situs. Setiap kali pengguna mengunjungi halaman, kode pengukuran akan mengumpulkan informasi pseudonym tentang cara pengguna berinteraksi dengan halaman tersebut. Kode pengukuran juga akan mengumpulkan informasi dari browser seperti setelan bahasa, jenis browser, serta perangkat dan sistem operasi tempat browser berjalan. Lalu saat kode pengukuran mengumpulkan data, kode ini akan mengelompokkan informasi tersebut dan mengirimkannya ke Google Analytics untuk diproses menjadi laporan. Dan saat Analytics memproses data tersebut akan dikumpulkan dan disusun berdasarkan kriteria tertentu seperti apakah pengguna menggunakan perangkat seluler atau desktop atau browser mana yang ia gunakan. Dan setelah itu lalu diproses dengan Analytics, data akan disimpan di database yang tidak memungkinkan perubahan pada data tersebut. Dan data tersebut akan muncul di Google Analytics dalam bentuk laporan. Segmentasi pengunjung. Apa itu segmentasi pengunjung? Pada Google Data Analysis, segmentasi pengunjung pada Google Analytics merupakan proses membatasi data analisis untuk subkumpulan tertentu dari populasi pengunjung secara khusus. Contoh segmentasi termasuk 1. Jenis pengguna, seperti pengguna kembali atau baru. 2. Lokasi geografis, seperti Amerika Serikat, Eropa Utara, atau Asia Timur. 3. Produk atau layanan yang dilihat, seperti produk X atau kategori Y. 4. Behavior flow, seperti sesi dengan transaksi atau sesi tanpa transaksi.
Segmentasi memungkinkan analisis lebih fokus dan detail mengenai sekumpulan pengunjung yang lebih spesifik, sehingga Anda dapat mengidentifikasi tren, perilaku, dan keseimbangan yang lebih tepat dalam mengoptimalkan situs web Anda. Design for Analysis atau DFA. Apa itu DFA? Design for Analysis atau DFA adalah sebuah metodologi yang dikembangkan oleh Google Analytics untuk membantu pengguna dalam melakukan analisis data dengan lebih efektif dan efisien. DFA dirancang untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah bisnis dengan menggunakan data yang tersedia. DFA terdiri dari 4 tahap utama, yaitu 1. Define. Tahap ini melibatkan penggunaan data mengidentifikasi masalah bisnis yang perlu dipecahkan. Pada tahap ini, penggunaan harus menentukan tujuan bisnis dan mengidentifikasi metrik yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Measure. Tahap ini melibatkan pengumpulan data yang diperlukan untuk mengukur kinerja bisnis. Pada tahap ini, penggunaan harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan dengan tujuan bisnis yang telah ditentukan. 3. Analis. Tahap ini melibatkan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu pengguna dalam memecahkan masalah bisnis. Pada tahap ini, pengguna harus menggunakan alat analisis yang tersedia untuk menggali data dan mengidentifikasi pola yang dapat membantu dalam pengembalian keputusan. 4. Optimize. Tahap ini melibatkan pengambilan tindakan berdasarkan hasil analisis data. Pada tahap ini, penggunaan harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. DFA dapat membantu penggunaan dalam mengoptimalkan penggunaan data untuk meningkatkan kinerja bisnis. DFA juga dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi masalah bisnis yang perlu dipecahkan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Riset pemasaran berbasis internet dapat digunakan untuk menentukan dampak situs web dan komunikasi terkait persepsi pelanggan terhadap perusahaan serta produk dan layanannya. Selain itu, hal ini juga memiliki kegunaan dalam mendapatkan umpan balik dari pelanggan tentang perkembangannya di masa depan. Kita dapat mengaktifkan panel survei pelanggan melalui platform online, misalnya menggunakan alat seperti Qualtrics atau Alida. Kita ambil contoh menggunakan Alida. Alida mengidentifikasi penelitian pelanggan dan alat umpan balik online yang berbeda. Yang pertama, alat umpan balik situs web. Alat ini memberikan fasilitas permanen bagi pelanggan untuk memberikan umpan balik menggunakan petunjuk di setiap halaman. Survei Net Promoter Score atau NPS juga dapat digunakan secara rutin untuk mendapatkan skor benchmark membandingkan promotor dengan pencela. Yang kedua, survei kepuasan niat pengguna situs. Alat ini mengukur kesenjangan antara apa yang dimiliki pengguna, apa yang mereka harapkan untuk dilakukan di situs, dan apa yang sebenarnya mereka capai. Yang ketiga, perangkat lunak suara pelanggan dan opini produk crowdsourcing. Alat ini lebih luas dari umpan balik web, yaitu memungkinkan pelanggan berkomentar tentang kepuasan dan potensi pelanggan layanan baru. Lalu yang keempat, alat umpan balik halaman atau konsep sederhana. Alat ini memberikan suatu bentuk crowdsourcing umpan balik dari panel online, tata letak halaman, pesan, atau layanan. Contohnya, user testing dan user zoom. Alat survei online umum. Alat seperti SurveyMonkey TM dan CrowdSignal TM memungkinkan perusahaan untuk mensurvei audiens mereka dengan biaya yang rendah. Terdapat beberapa pertanyaan umum yang dapat ditanyakan untuk menentukan efektivitas pengalaman situs web atau aplikasi, seperti siapa yang mengunjungi situs ini, lokasi dan kecepatan, tindakan yang diambil, apa yang mereka pikirkan, pendapat mereka secara keseluruhan, apa yang kurang dari yang diharapkan. Survei seringkali berbentuk survei pop-up. Tema utamanya adalah A. Mendorong partisipasi. Teknik yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, gangguan login. Yang kedua, berkelanjutan. Misalnya, klik tombol untuk menyelesaikan survei. Yang ketiga, buat profil pelanggan saat registrasi di tempat. Setelah aktivitas seperti penjualan atau layanan pelanggan, pelanggan mungkin ditanya-tanya.
Yang keempat, intensif dan promosi. Hal ini dapat dilakukan melalui email yang mengundang Anda untuk mengunjungi situs web dan menyelesaikan survei atau survei email sederhana. Kemudian B. Tahap implementasi. 5 fase direkomendasikan untuk melakukan survei yang sukses. Yang pertama, tarikan, yaitu tombol di atas, pop-up, atau email. Yang kedua, insentif, yaitu hadiah atau penawaran tergantung pola yang diinginkan dan target audiens. Yang ketiga, persuasif, yaitu mengapa perusahaan melakukannya, tidak perlu waktu lama untuk mengetahuinya dan rahasia akan tetap terjaga. Yang keempat, desain dan implementasi, yaitu kesederhanaan, relevansi, dan positioning. Yang terakhir adalah tindak lanjut atau umpan balik. Gross, Nichols, dan Raskin menyarankan pendekatan berikut dalam mengembangkan survei. Yang pertama, ajukan pertanyaan sederhana dan menarik perhatian terlebih dahulu. Yang kedua, pertanyaan kelompok tentang topik yang sama. Yang ketiga, alur dari topik umum ke topik khusus. Yang keempat, biarkan topik mengalir dari pertanyaan perilaku yang sederhana ke pertanyaan sikap yang lebih sulit. Yang terakhir, pertanyaan singkat terakhir, misalnya data demografi dan pertanyaan tidak menyenangkan lainnya. Proses manajemen konten. Bagian penting dari perbaikan pemasaran online adalah memiliki proses yang jelas untuk membuat perubahan pada kehadiran online suatu perusahaan. Jika halaman tetap statis, maka peluang untuk melibatkan pelanggan dengan merek terlewatkan. Dengan mesin pencari dan media sosial yang menampilkan data real-time, perusahaan yang memiliki situs statis akan kehilangan kesempatan mendapatkan visibilitas yang lebih baik. Kunci untuk menjaga situs web tetap dinamis adalah memiliki strategi komunikasi yang jelas dan konten yang diperbarui secara berkala. Semua staf yang berkontribusi konten ke situs harus memiliki proses pembaruan situs dan konten. Dengan tanggung jawab yang jelas, model pekerjaan yang terlibat dalam pemeliharaan ditunjukkan dalam gambar 10-10 dan berlaku untuk pembaruan kecil seperti memperbarui informasi produk atau perusahaan. Proses pemeliharaannya adalah sebagai berikut. 1. Menulis. Tahap ini melibatkan penulisan salinan pemasaran dan jika perlu merancang tata letak salinan dan gambar terkait. 2. Tinjauan. Tinjauan independen atas salinan tersebut diperlukan untuk memeriksa kesalahan sebelum dokumen diterbitkan. Tergantung pada ukuran organisasi, tunjukkan tinjauan mungkin dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang yang mencakup berbagai aspek kualitas konten seperti citra perusahaan, copy editing teks untuk mengidentifikasi kesalahan tata bahasa, salinan pemasaran, branding, dan legalitas. 3. Tahap ini mudah dan melibatkan pembaruan yang dilakukan sebagai hasil dari tahap 2. 4. Publikasi untuk menguji lingkungan. Tahap publikasi melibatkan penempatan salinan yang telah dikoreksi pada halaman web yang dapat diperiksa lebih lanjut. Ini akan berada dalam lingkungan pengujian yang bisa hanya dapat dilihat dari dalam perusahaan. 5. Tes. Sebelum halaman web yang telah selesai tersedia melalui World Wide Web, sebuah final harus dilakukan. Pengujian akan diperlukan untuk masalah teknis seperti apakah halaman berhasil dimuat browser yang berbeda. 6. Publikasikan ke lingkungan hidup. Setelah materi telah ditinjau dan diuji dan mentandatangani sebagai memuaskan, itu akan dipublikasi ke situs web utama dan dapat diakses kepada semua pelanggan. Seberapa sering konten harus diperbarui? Konten situs web harus selalu mutakhir sesuai dengan harapan pelanggan. Jika tidak, pelanggan mungkin tidak akan kembali di situs tersebut. Informasi pada halaman web secara alami akan menjadi ketinggalan zaman dan memerlukan pembaruan.
Oleh karena itu, penting untuk memiliki kalender konten untuk penerbitan di masa mendatang dan mekanisme yang memicu pembaruan tersebut. Prosedur pemicu harus dikembangkan agar perubahan harga atau spesifikasi produk juga mencermin di situs web. Tanpa prosedur ini, kesalahan mudah terjadi. Untuk memastikan konten situs tetap relevan dan efektif, perlu mempertimbangkan berbagai jenis konten dan tujuannya. Tanggung jawab atas pengalaman pelanggan dan manajemen situs pemeliharaan relatif mudah di perusahaan kecil dengan satu orang yang memperbarui situs web. Meskipun mereka mungkin mengerjakan banyak tugas, satu orang dapat memastikan bahwa gaya keseluruhan situs tetap konsisten untuk organisasi besar dengan banyak departemen dan kantor berbeda di berbagai negara. Pemeliharaan situs menjadi sangat sulit, dan produksi situs berkualitas hanya mungkin terjadi bila ada kontrol yang kuat untuk membentuk tim yang semuanya mengikuti standar yang sama. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: 1. Siapa yang pemilik proses tersebut? 2. Siapa pemilik konten tersebut? 3. Siapa pemilik format tersebut? Dan 4. Siapa pemilik teknologinya? Siapa pemilik prosesnya? Salah satu area pertama yang harus didefinisikan adalah keseluruhan proses untuk menyetujui konten situs baru dan memperbarui situs. Tapi siapa yang setuju dengan proses ini? Untuk perusahaan besar, semua pihak yang berkepentingan perlu dipertemukan, seperti pihak yang berada di departemen pemasaran dan pengembang situs yang mungkin merupakan lembaga eksternal atau departemen TI. Proses ini akan menentukan tanggung jawab untuk berbagai aspek pengelolaan situs dan merinci urutan tugas yang dilakukan untuk memperbarui situs. Siapa pemilik konten tersebut? Untuk situs menengah hingga besar yang kontennya diperbarui secara berkala, sebagaimana mestinya akan menjadi mustahil bagi suatu orang untuk memperbarui semua konten adalah logis dan praktis. Untuk mendistribusikan tanggung jawab kepemilikan dan pengembangan berbagai bagian situs kepada orang-orang dalam organisasi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaik untuk mengembangkan konten tersebut. Misalnya, di perusahaan jasa keuangan besar, bagian bisnis yang bertanggung jawab atas area produk tertentu harus memperbarui salinan yang mengacu pada produk mereka. Satu orang akan memperbarui salinan untuk setiap rekening tabungan, hipotek, asuransi perjalanan, asuransi kesehatan, dan investasi. Selanjutnya, siapa pemilik formatnya? Format mengacu pada berbagai aspek desain dan tata letak situs yang biasa disebut sebagai tampilan dan nuansa. Tujuan utamanya adalah konsistensi pesan dan format di seluruh situs web. Untuk lokasi perusahaan besar dengan staf berbeda yang bekerja di berbagai bagian lokasi, terdapat risiko bahwa area berbeda di lokasi tersebut tidak akan konsisten. Pedoman merek untuk organisasi besar kini mencakup pedoman gaya web tentang palet warna dan tipografi yang aman untuk web, serta pedoman nada suara untuk penulis di situs web dan dalam komunikasi digital seperti email dan pemasaran media sosial. Mendefinisikan format atau template desain situs yang jelas untuk berbagai halaman atau tipe konten berarti kualitas situs dan pengalaman pelanggan akan lebih baik. Siapa pemilik teknologinya? Teknologi yang digunakan untuk mempublikasikan situs web penting jika perusahaan ingin memanfaatkan sepenuhnya kekuatan internet. Banyak standar yang perlu dikelola selain teknologi, khususnya sistem manajemen konten.